Baik, hingga saat ini menyita perhatian apa saja yang kemudian menjadi perbincangan warganet terkait perkembangan kasus Arya Daru. Kita akan lihat dan bahas bersama analis senior Drone Emprit, Rizal Nova. Mas Nova, ya, silahkan dibuka bagaimana kemudian warganet sangat tertarikkah atau seperti apa merespon adanya fakta-fakta baru terhadap kematian Arya Daru? ya. Kalau kita lihat perbincangan di sosial media tentang kasus Arya Daru ini baru keluar lagi setelah tim pengacara keluarga bersuara ya. Sebelumnya udah hilang tuh dari percakapan tentang Arya Daru, hampir tidak dibahas sama sekali. Mungkin ramai sejak Juli ya, Juli Agustus, tapi setelah itu tenggelam dalam percakapan, banyak sekali yang terjadi di sosial media baru keluar belakangan ini. Jadi kalau dalam 1 minggu terakhir kita lihat datanya itu ada sekitar 1000-an percakapan di media sosial dan media online. Baik, data 1 minggu terakhir mungkin bisa ditampilkan? Ya, ada 1000-an data percakapan. Dari 1000-an percakapan itu, ini kelihatan trennya dari tanggal 26 November itu naik signifikan lalu langsung turun lagi memang. Tapi kalau kita lihat slide sebelumnya tadi, kelihatan kalau percakapan paling tinggi itu sebenarnya ada di kanal-kanal tertentu saja. Media online tentu saja menjadi kanal yang cukup signifikan untuk mengamplifikasi, untuk menginformasikan ramainya pembahasan tentang Arya Daru. Lalu kalau kita lihat lagi di berbagai kanal media sosial yang biasanya paling ramai Mbak interaksinya itu biasanya Twitter atau TikTok. Oh, itu terlihat di data volume dan interaksi betul. ya? Oke. Tetapi pada kasus Arya Daru ini yang paling tinggi justru interaksinya ada di YouTube. Interaksinya seperti apa? Interaksinya kebanyakan adalah like dan juga komen ya. Like dan komen seperti itu. Ini buat saya agak berbeda, agak menarik dibandingkan kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus lainnya, dengan isu-isu lainnya yang tinggi di Twitter dan TikTok itu. YouTube karakteristiknya Mbak, biasanya dia membahas satu isu tertentu dengan lebih komprehensif. Dia sampaikan awalnya kayak gimana, bangunan narasinya di media sosial seperti apa, di media online seperti apa, lalu pengunggah sendiri biasanya memberikan narasi, memberikan judgement terhadap isu itu. Nah, kalau dilihat dari tingginya interaksi itu menunjukkan bahwa netizen ingin atau rindu melihat percakapan, melihat pembahasan kasus Arya Daru ini dengan lebih komprehensif. TikTok itu kan biasa sepotong-sepotong saja, ada hook tidak lengkap, cuma 1 menit lebih dikit mungkin. Tapi kalau YouTube itu kan lebih panjang ya, jadi dia lebih komprehensif. Itu artinya netizen juga ingin netizen ada kemungkinan ada kecenderungan untuk menyegarkan lagi ingatannya tentang Arya Daru. Ada keingintahuan di sana untuk mendapatkan konstruksi fakta-fakta tentang kasus ini. Pada Juli ketika kasus Arya Daru ini ramai, netizen ramai sekali dengan di percakapan yang berbagai macam narasi ya. Ada spekulasi di sana, ada dugaan-dugaan yang mungkin berbagai macam dugaan kayak gitu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Salah satu pertanyaannya itu kan, apa hubungannya antara kondom yang ditampilkan oleh kepolisian dengan kematian Arya Daru? Oke, tahan dulu di situ, saya ke Pak Nikolai. Apa hubungannya kemudian pada saat konferensi pers saat itu ya Mas Nova ya, ditampilkan ada alat kontrasepsi dengan kematian dari almarhum Arya Daru? Ya, kalau saya melihat mungkin dengan ditampilkan kontrasepsi atau kondom itu ya, mungkin ingin menggiring persepsi publik bahwa almarhum ini mempunyai satu kelainan. Kemudian almarhum ini ada semacam satu tindakan yang tidak biasanya di luar rumah tangga. Jadi memamerkan kondom itu. Ternyata pengakuan istri almarhum, waktu kami di Komisi 13 DPR RI, istri almarhum mengatakan bahwa ini dari istri almarhum langsung ya, bukan dari kami. Kondom itu milik istri almarhum. Nah, ini mematahkan persepsi-persepsi atau semacam narasi-narasi yang dibangun seperti itu. Nah, kalau kita melihat, kenapa harus ditampilkan masalah kondom itu? Toh kondom itu tidak ada hubungan dengan kematiannya. Kecuali pada saat dia memakai kondom,
dia melakukan satu tindakan ereksi dan sebagainya dan mati. Nah, itu mungkin bisa. Ini kan enggak. Apa hubungannya itu kan? Oke. Itu. Baik, sebelum saya ke Mas Nova, saya ke Pak Anton. Pak Anton, kita berbicara mengenai alat kontrasepsi yang kemudian ditampilkan pada saat konferensi pers begitu ya, diperlihatkan gitu. Seberapa urgensi kemudian dalam proses suatu penyelidikan? Apa saja kategori yang bisa ditampilkan sebagai alat bukti pada saat pengusutan suatu kasus? Saya kira kalau berbicara alat bukti, kita semua sudah tahu yaitu di HAP pasal 184 ya. Itu adalah alat bukti itu kan keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, dan bukti itu sendiri gitu kan. Kemudian juga keterangan tersangka. Dan kenapa menurut saya alat kontrasepsi ini ditampilkan saat itu kemungkinan ingin mengungkap motif gitu kan. Motifnya itu apa sebetulnya? Apakah kondom ini ada hubungannya atau tidak? Namun dengan adanya keterangan yang mematahkan dari istri itu sekarang kan sudah terpatahkan. Namun ada bukti baru. Bukti baru ini ya tadi ya check in itu sendiri. Nah, ini sebetulnya harus segera didalami. Termasuk tadi juga luka-lukanya begitu banyak gitu. Saya setuju juga dengan Pak Reza. Apakah luka ini luka lama atau luka baru? Nah, untuk melihat luka ini kan bisa dilihat dari lebam mayat. Makanya di hasil otopsi itu lebam mayatnya bagaimana gitu kan. Nah, ini semuanya ini 5 alat bukti yang sah ini satu sama lain itu harus saling berkaitan. Jangan sampai terpotong-potong. Begitu terpotong satu saja, maka unsurnya itu akan hilang seperti tadi. Ada ya alat kontrasepsi, tapi sudah diakui. Akhirnya kan itu ya harus dihilangkan. Nah, ini juga saya justru dalam setiap pembunuhan itu pasti ada satu motif yang sangat urgent. Nah, motif ini harus segera diungkap. Apa sebetulnya motifnya? Baik itu maupun bunuh diri, pasti ada motif. Apakah ada tekanan? Justru saya ini ingin lebih mendalami kenapa saat itu istrinya begitu cemas sehingga ya menelpon agar segera mendobrak. Ada apa sebetulnya? Sehingga ya istrinya itu begitu cemas dan harus mendobrak. Ini pasti ada satu hal yang membuat sangat cemas. Nah, ini tolong segera didalami gitu kan. Ini sesuatu yang janggal. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini karena biasanya mengungkap suatu tindak pidana berawal dari kejanggalan, berawal dari ketidakwajaran. Berarti motif motif itu masih belum terjawab ya Pak Anton ya. Mas Nova, apakah motif ini juga menjadi sesuatu yang dicari oleh warganet? Betul, motif adalah salah satu isu yang menjadi top of mind warganet pada kasus ini. Misal warganet juga menyampaikan berbagai macam kejanggalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang masih menurut warganet belum terjawab. Misalkan pertanyaan lainnya adalah soalan check-in 24 kali itu hubungannya apa kayak gitu ya dengan kematian. Check-innya dalam rangka kerja atau kayak gimana. Lalu juga misalkan soalan penggunaan lakban itu warganet bertanya-tanya ini lakban kenapa dipakai seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Emosi perbincangan mungkin bisa kita sambil tampilkan juga ya. Jadi banyak sekali hal yang membuat warganet bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Banyak sekali yang membingungkan. Nah, kalau kita lihat misalkan pertanyaan itu muncul dalam emosi paling banyak adalah emosi kaget. Karena ada data-data baru tadi seperti yang disampaikan, check-in berkali-kali, loh ternyata ada check-in, maksudnya apa ini? Kenapa polisi menyampaikan itu kepada pihak keluarga? Kalau memang polisi mau membangun narasi bahwa ini hubungannya dengan asmara seperti itu, ya demi keadilan, demi kejelasan, maka sampaikan saja.
ini adalah motifnya asmara seperti itu. Kenapa harus disampaikan secara tertutup kepada pihak keluarga, misalkan begitu. Itu yang membuat publik bertanya-tanya, kaget loh kok ada hal baru lagi dan kenapa tidak disampaikan di awal. Itu surprise kebanyakan dari situ. Selain itu juga ada antisipasi. Antisipasi ini kebanyakan harapan agar kasus Arya Daru ini tidak hilang sebagaimana kasus-kasus lainnya. Misalkan yang banyak disampaikan, banyak dihubungkan adalah kalau tidak salah namanya Aksena. Ya. Di kasus di UI ya, Ya, di UI. Mahasiswa UI yang ditemukan meninggal di danau tenggelam. UI. Tenggelam atau ditenggelamkan sampai sekarang kita belum mendapatkan jawaban. Tidak ditemukan sampai sekarang, tidak ada kejelasan. Itu dari bertahun-tahun lalu, saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Banyak netizen yang mengaitkan ini dengan kematian-kematian seperti itu. Sebagaimana juga kalau jika memang kasusnya adalah narasinya adalah tentang kasus asmara, publik juga mengaitkan ini dengan kasusnya Sambo dan Joshua. Joshua itu ketika meninggal disampaikan bahwa ini karena ada bersikap tidak sopan kepada pada istrinya ini ya, pada istrinya Pak Sambo, Ibu Putri ya, pada Ibu Putri. Motifnya asmara kayak itu. Dan ketika itu didalami jadi ketahuan bahwa ada pembunuhan di sana. Nah, Aksena ini seperti apa? Lalu juga salah satu lagi yang banyak paling tinggi itu adalah trust. Percaya bahwa polisi sebenarnya sudah mengetahui siapa atau arah mana penyelidikan ini harusnya dijalankan. Tetapi mereka tidak memiliki cukup kemauan atau keberanian untuk melanjutkan kasus ini. Kita highlight itu, berarti warganet percaya bahwa sebenarnya polisi sudah tahu begitu ya. Mengenai kasus ini tapi belum mengungkap. Bagaimana kemudian bisa membaca ini warganet? Dengan mereka kan spill ke bahasanya kan, ini kok polisi spillnya setengah-setengah nih. Kayaknya mereka tahu kalau dengan spill seperti ini mereka bisa membangun opini dan membangun konstruksi kasus ini menjadi seperti apa di publik ya. Tetapi juga tidak mau polisi langsung menyampaikan ini loh tersangkanya, ini loh kasus yang sebenarnya, karena mungkin polisi mendapatkan tekanan dan sebagainya, karena netizen itu Mbak, orang sering bilang kemampuan intelijennya sangat tinggi, dan mereka bisa melihat, bisa mendata tuh siapa saja orang-orang di sekitar Arya Daru, siapa saja orang-orang yang di sekitar Farah dan Dion kalau tidak salah, lalu merangkai-rangkai argumentasi-argumentasi, mengandai-andaikan bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Kayaknya wajar kalau polisi tidak berani melanjutkan kasus ini karena ini gitu. Dengan investigasi luar biasa dari netizen ini, Mas Nova, bagaimana kita melihat sentimen analisisnya? Kalau kita lihat terhadap kasus ini, artinya kita melihat pada seberapa besar publik percaya pada polisi atas berbagai macam argumentasi yang disampaikan di publik ya, narasi-narasi yang disampaikan di publik. Terlihat jika 43% sebenarnya publik tidak terlalu percaya pada apa yang disampaikan oleh polisi di publik. Meskipun jumlah 32% lebihnya menilai kayaknya apa yang disampaikan polisi beralasan. Benar adanya. Meskipun demikian mereka punya catatan. Kita hanya bisa menyampaikan ini benar selama kita yakin polisi menyampaikan data-datanya dengan kejujuran. Jadi masalah transparansi kemudian menjadi pertanyaan 25% itu. Apakah kita bisa percaya dengan apa yang disampaikan oleh polisi, dengan data-data yang disampaikan polisi? Seberapa besar kepercayaan kita bisa berikan kepada polisi terhadap kasus Arya Daru ini? Baik. Saya ke Mas Reza dulu, ingin komentar sedikit Mas tentang data-data yang disampaikan ini. Karena kepercayaan terhadap Polri ini diuji sekali lagi. Masyarakat itu menilai kinerja Polri tidak hanya ketika sedang menangani kasus tertentu, tapi membandingkan penanganan pada satu kasus dengan kerja polisi pada penanganan kasus-kasus lainnya. Jadi secara overall itu yang akan memberikan warna kepada akhirnya masyarakat cenderung percaya ataukah justru cenderung skeptis terhadap kerja polisi pada kasus tertentu. Nah, dari apa yang sudah
utarakan tadi, saya membayangkan teori yang sama juga berlaku. Boleh jadi dalam alam berpikir para netizen masih terkenang tentang kasus Sambo, kasus di UI, maupun kasus-kasus pidana yang beraroma skandal lainnya. Itu sebabnya sekali lagi boleh jadi penilaian netizen terhadap pengungkapan kasus almarhum Arya ini adalah tidak semata-mata berdasarkan kerja polisi pada kasus ini, tapi juga berdasarkan kerja polisi pada penanganan kasus-kasus lainnya. Itu satu hal. Yang kedua, ini peristiwa yang menyedihkan. Saya mendukung adanya pengungkapan atau penegakan hukum yang memenuhi 4 indikator kualitas. Tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Tapi sepanjang yang saya bisa simak dari Pak Nikolai maupun dari kolega beliau sesama kuasa hukum, maaf tolong saya dikoreksi, saya belum menemukan adanya hal baru berupa direct evidence, bukti baru yang secara langsung mengarahkan kita untuk beranggapan ini peristiwa pidana. Anggaplah ada data check-in puluhan kali, anggaplah ada kondisi makam yang kabarnya dirusak atau dan seterusnya. Saya memandang itu semua hingga detik ini baru sebatas circumstantial evidence. Apa itu, Mas? Orang Indonesia menerjemahkannya sebagai bukti petunjuk belaka. Bukti situasi yang tetap masih tanda petik mentah untuk kemudian menggiring kita sekali lagi masuk pada simpulan ini peristiwa pidana. Alhasil, apa boleh buat? Sekali lagi saya ingin kasus ini diungkap secara tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Tapi bagi saya, walaupun netizen mengatakan ada hal yang baru dan seterusnya, tapi relatif ini masih jalan di tempat. Belum ada bukti baru, belum ada direct evidence yang meyakinkan saya secara subjektif yang tidak untuk meyakini ada peristiwa pidana di sini. Oke, ingin komentar terkait hal itu? Tidak ada bukti baru, tidak ada direct secara langsung. Jadi begini ya, saya meyakinkan ini ada peristiwa pidana karena apa? Saya berkali-kali mengatakan dengan masalah check-in itu pintu masuk. Ketika, sekarang gini, saya punya istri saya misalnya selingkuh dengan orang lain, pasti saya marah dong. Secara emosional pasti marah, ya kan? Nah, ketika saya menanyakan kepada polisi, dengan adanya check-in 24 kali, adakah pihak yang merasa dirugikan atau marah atau cemburu? Pernahkah pihak itu diperiksa? Belum. Jawab polisi. Apakah si wanita berinisial V ini single atau berkeluarga? Berkeluarga. Pernahkah pasangannya diperiksa? Jawabannya? Belum. Inilah pintu masuk. Dalam peristiwa, Menurut tim kuasa hukum itu perlu dilakukan? perlu dilakukan. Karena dalam peristiwa pidana itu kita pakai rumusan si abidi bami. Si itu siapa, A itu apa yang diperbuat, B itu bila mana, D itu di mana, Ba itu bagaimana, Mi itu mengapa ia melakukan. Rumusan itu dipakai. Itu bukan hanya dalam kita merekonstruksi satu perkara. Dalam ilmu intelijen pun itu dipakai. Untuk mengungkap suatu kasus atau perkara. Oke. Bu Nah Hanifah? inilah yang belum pernah dilakukan. Oke. Seberapa penting itu kemudian harus dilakukan? Iya, karena kembali lagi saya sampaikan bahwa yang harus diperiksa itu adalah orang-orang terdekat dari korban gitu ya. Kalau secara psikologis tadi Bang Reza sudah menyampaikan bagaimana analisanya gitu ya. Tapi orang-orang terdekat kan menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Ketika ada hubungan romantis, anggaplah kita bilangnya romantis gitu ya, antara dua orang yang ternyata masing-masing sudah memiliki pasangan. Ini kan sangat-sangat rentan terhadap konflik gitu. Konfliknya itu apakah konflik di dalam hubungan tersebut, apakah ada kecemburuan, apakah ada ketakutan ditinggalkan, atau ada ketakutan untuk ketahuan orang lain, atau dari pihak-pihak dari masing-masing pasangan tersebut. Nah ketika ini tidak diungkapkan dan tidak ada pemanggilan seperti yang disampaikan Pak Nikola ini kan menjadi jalan buntu. Padahal dengan itu dipanggil, terus kita mendapatkan keterangan, ini menjadi salah satu momen penting dan data penting untuk mengetahui sejauh mana konflik ini terjadi di antara kedua belah pihak sehingga ada korban sampai saat ini yang sampai saat ini belum ketahuan sebabnya seperti apa.
Nah, kalau tidak dilakukan berarti kita jalan buntu padahal orangnya ada, pihak itu tuh ada gitu. Kecuali orangnya tidak ada gitu ya. Misalnya nih ternyata hilang atau meninggal gitu ya. Tapi ini kan pihak ini ada dan bisa dicari keterangannya. Seperti itu, Mbak. Oke, Saya baik. tambahkan ya, saya nanyakan ke polisi, apakah si wanita berinisial V ini sudah diperiksa? Sudah 2 kali. Apakah sudah diperiksa masalah check-in ya? Belum. Jadi yang diperiksa oleh polisi terhadap V itu apa, Pak? Yang diperiksa oleh polisi terhadap V itu kan masalah hubungan kerja, si Arya pernah curhat, mau bunuh diri dan sebagainya. Pertemuan di pusat perbelanjaan? Pertemuan di pusat perbelanjaan itu. Oke, Itu baik. kan, jadi saya minta kepada polisi periksa siapa yang melakukan pemesanan kamar pertama. Ya kan? Katanya bergantian, ya kan? Sekarang pemesanan ini untuk kepentingan apa? Dan untuk siapa? Dan adakah bukti yang mengatakan kedua insan itu nginap di situ? Ada buktinya dari Harus pihak polisi? dibuktikan loh. Pasti ada CCTV-nya kan. Setiap tamu masuk kamar itu kan pasti ada CCTV. Tidak mungkin tidak di hotel ya. Ini 24 kali loh, bukan sekali 2 kali. Di satu penginapan atau ada lebih dari satu hotel? Yang kami dapat satu penginapan. Oh, oke. Itu. Dan yang kemudian yang diperiksa itu resepsionnya. Kemudian security, satu reception, satu security, satu pengelola online yang masalah bookingan hotel. Itu saja. Pak Nikolai, saya boleh tanya, V ini bekerja di mana? Kementerian Luar Negeri. Ketika Bapak beraudiensi ke Kementerian Luar Negeri, Bapak sempat mengangkat narasi tentang check-in 24 kali? Loh, kami baru tahu check-in ini sekarang, Pak. Jadi Kemlu pun tidak punya data atau pengetahuan tentang masalah check-in itu? Ya saya kurang tahu. Karena kami baru dapat masalah check-in ini kemarin 26 November. November. Kami ke Kemlu itu tanggal sekitar tanggal 3 September. Tanggal 3 September. Sepengetahuan Bapak, dari Kemlu tidak pernah misalnya memberikan sanksi etik, sanksi disiplin ataupun apapun terhadap V? Saya belum pernah mendapatkan itu. Dan dari pihak keluarga juga tidak mendapatkan keterangan apa-apa? begitu ya, Tidak secara mendapatkan resmi? keterangan Oke, apa-apa. oke, baik. Ya. Kita nanti akan ulas Jadi lebih makanya mendalam. saya bilang ke polisi, perdalam atasannya, atasan langsung ya, daripada ADP dan si wanita V ini, perdalam. Oke. Ya kan? Oke. Kemudian saya minta supaya yang diperdalam dan dikembangkan itu kan atasannya tahu tugas-tugas apa saja yang pernah diberikan kepada almarhum. Dan apakah si wanita berinisial V ini pernah mendampingi almarhum pergi bertugas kemanapun almarhum pergi. Oke. Itu harus diperiksa supaya kita bisa melihat motifnya. Motif dari check-in itu apa, motif dari kematian itu apa, bisa dirangkaikan dalam satu peristiwa. Pesel-pesel yang ada kita Oke. susun. Baik. Gitu. Oke. Dan juga harus menjawab pertanyaan ini tadi dari Pak Anton. Mengapa kemudian ada kekhawatiran luar biasa dari pihak istri pada saat malam tersebut? Nanti Pak dijawab usai jeda. baik. Kami jeda dulu, Mas Nova. Terima kasih sebelumnya analisanya. Kami jeda dulu, Prime Press akan kembali sesaat lagi.